Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu Majahin an ummi hani'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu Majahin ana wis nyritakake sapa Imam Ibnu Majah an ummi hani'in, dari Ummi Hani. Imam Ibnu Majah menceritakan dari Ummi Hani, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku dzamban. Wa Ibnu Majah lan nyeritakake sapa Imam Ibnu Majah an Ummi Hani'in saking Ummi Hani, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku dzamban. Jadi kalimat la ilaha illallah, teman-teman, iku la yasbiquha. Sabaqo itu artinya dulu, bisa dikatakan mendahului. Kalau bahasa biasanya di teman-teman santri itu mengartikan kelancangi, teman-teman, mendahului. La yasbiquha ora melancangi, tidak mendahului maksudnya. La yasbiquha orang melancangi ing kalimat la ilaha illallah apa amalun, perbuatan, wala tatruku dzamban. Nah, artinya begini teman-teman, kalimat la ilaha illallah itu tidak meninggalkan dosa, tidak akan meninggalkan dosa, teman-teman. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tidak akan pernah meninggalkan dosa, teman-teman. Maksudnya ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia tidak meninggalkan sisa-sisa dosa, dan tidak ada amal apapun yang dapat mendahului kalimat la ilaha illallah. Jadi itu penjelasan dari hadisnya Imam Ibnu Majah yang diceritakan dari Ummi Hani, teman-teman. Kalimat la ilaha illallah itu tidak akan meninggalkan sedikit pun dosa, dan tidak ada tidak akan meninggalkan sedikit dosa, dan tidak ada amal yang dapat mendahului kalimat la ilaha illallah, teman-teman. Itu inti dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa Tirmidzi lan nyritakake sapa Imam Tirmidzi, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i an Jabirin saking sahabat Jabir. Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Wa Tirmidzi lan nyritakake sapa Imam Tirmidzi, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i an Jabirin saking sahabat Jabir, afdhalu dzikri utawi utama-utamane dzikir iku la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah. Wa afdhalu du'ai utawi luwih utama-utamane doa iku alhamdulillah, lafaz atau pengucap alhamdulillah. Jadi teman-teman, sebaik-baiknya zikir kalau menurut Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, beliau berdua meriwayatkan bahwa sebagus-bagusnya zikir adalah kata atau kalimat la ilaha illallah, teman-teman. Jadi sebagus-bagusnya zikir menurut riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i adalah lafaz la ilaha illallah. Dan doa terbaik adalah alhamdulillah, teman-teman. Ini agak mudah kita bicara, teman-teman, ya. Kita mudah. Zikir paling utama la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Tapi di dalam dunia realita kita, teman-teman, ini biasanya sangat sulit dilakukan. Kadang kita lupa karena dianggap terlalu ringan, itu sering kita lupa biasanya. Sesuatu yang ringan itu biasanya sering dilupakan atau terlupakan, teman-teman. Sesuatu yang ringan sering kita lupa, bahkan sering terlupakan, teman-teman. Wa Nasa'i lan wis critakake sapa Imam Nasa'i an Abi Sa'idin saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Wa Nasa'i lan wis critakake sapa Imam Nasa'i an Abi Sa'idin Al-Khudri saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, teman-teman.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, qala matur sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi duh pangeran ingsun, alimni kula aturi mulangi sapa tuan ing ingsun. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni, ajarkanlah kepadaku. Ini Nabi Musa memohon kepada Allah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, alimni, ajarkan kepadaku, itu maksudnya. Syai'an ing swiji-wiji, wa adkuruka, kang eling sapa ingsun ing sira, bihi kelawan syai'. Ya Tuhanku, ajarkan aku sesuatu, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan sesuatu itu membuat saya ingat kepada Engkau. Terjemah bebasnya begitu, teman-teman. Ya Rabbi, alimni syai'an wa adkuruka bihi. Bihi rujuknya kemana? Ke syai' tadi, ke sesuatu tadi. Jadi ya Allah, ajarkan aku sesuatu. Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku sesuatu yang dengan sesuatu itu mengingatkan saya kepada Engkau. Artinya Nabi Musa memohon kepada Allah untuk diajarkan sesuatu syai' tadi, dan dengan sesuatu itu Nabi Musa mengingat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Wa adkuruka kang eling sapa ingsun ing panjenengan bihi kelawan syai'. Faqala mongko dawuh sapa Allah, kul ngucap sira Musa, la ilaha illallah, ing lafaz la ilaha illallah. Kemudian dijawab oleh Allah, hei Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Itu perintah dari Allah. Ketika Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Rabbi, alimni syai'an wa adkuruka bihi, faqala mongko Allah dawuh, kul la ilaha illallah. Kul ngucapo sira Musa, la ilaha illallah, ing lafaz la ilaha illallah. Jadi Nabi Musa diperintahkan Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah, teman-teman. Faqala mongko matur malih, faqala mongko ngucap, faqala mongko matur sapa Nabi Musa. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau etika di pesantren itu kalau dari atas, misalnya dari atas nih, berfatwa ke bawah itu dawuh. Nah, tapi kalau dari bawah ke atas nggih matur. Jadi kalau Allah dawuh, kalau kita ke atas kita matur. Bisa dibilang kalau diunggah-ungguhkan ya semacam strata sosial ya. Tapi kan ini tidak. Ini antara hamba dan kholiknya, teman-teman. Jadi ada sedikit unggah-ungguh. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia ya tidak ada bedanya. Hanya penggunaan kata bersabda dan berkata, biasanya begitu. Kalau Allah biasanya Tuhan biasanya berfirman, kalau Nabi biasanya bersabda. Gitu ya. Itu ya untuk masalah kita mengucapkan itu ada unggah-ungguhnya, ada sopan santunnya, teman-teman. Wa Nasa'i la menceritake sapa Imam Nasa'i an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, qala matur sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an wa adkuruka bihi, faqala qul la ilaha illallah. Faqala ya Rabbi, faqala mongko dawuh, faqala mongko matur, ini Nabi Musa, teman-teman. Faqala mongko matur sapa Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Rabbi, kullu ibaduka yaqulu hada, innama uridu syai'an tahussuni bihi. Faqala ya Musa, lau annas samawati as-sab'a. Nah, ini teman-teman. Ini kan anas samawati, seharusnya kan nasab, teman-teman.
Nah, ini ada an apa? An itu kan punya pekerjaan. Apa pekerjaan an? Tangsibul isma wa tarfaul khobar. Dia menasabkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Jadi as-samawati ini seharusnya kan nasab. Anas samawata seharusnya. Ini kan anas samawati. Kenapa kok tidak anas samawata? Karena ini jamak muannas salim, teman-teman. Jadi as-samawati ini isimnya ana, tetapi dia dibaca kasroh karena jamak muannas salim, teman-teman. Jadi anas samawati istune pira-pira langit as-sab'a kang pitu wa amiruhunna ghairi wal ardina as-sab'a ju'ilat fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin lamalat bihinna la ilaha la illallah, teman-teman. Jadi begini, kullu ibaduka utawi sekabehane pira-pira kawula panjenengan di semua hamba-hambamu ya kulo kang ngucap sapa ibad tadi hada ing iki kalimah la ilaha illallah innama uridu angin pestine ngarepake sapa ingsun sayan ing suwiji-wiji ya takhusuni kang ngucapake sapa tuan ing ingsun bihi kelawan syai faqala mengko dawuh sapa Allah ya Musa he Musa lau annas samawati lamun setuhune pira-pira langit asab'a kang pitu wa amiruhunna ghairi wal aradina asab'a ju'ilat fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin lamalat bihinna la ilaha illallah, teman-teman. Jadi ini teman-teman kehebatan dari lafaz la ilaha illallah. Seandainya saja semua di sini kata-katanya di sini ketika langit itu ditaruh di timbangan misalnya, semua yang ada di bumi, langit yang 7, bumi yang 7, selain Allah tapi ya, karena di sini ada kata ghairi. Jadi semua makhluk hidup, semua buatan Allah yang ada di bumi, baik di langit maupun di bumi, itu kalau ditimbang itu tidak akan bisa melebihi kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak akan melebihi kalimat la ilaha illallah, teman-teman. Kalau seandainya itu dapat ditimbang, itu tidak akan melebihi kalimat la ilaha illallah. Karena di sini kata-katanya lamalat itu kebak, teman-teman. Kebak, lamalat itu kebak artinya penuh. Wa Abu Ya'la lan nyeritakake sapa Abu Ya'la an Abi Bakrin radhiyallahu an Abi Bakrin saking sahabat Abi Bakar radhiyallahu muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah maring sahabat Abu Bakar. Wa an dzurriyyatihi, dzurriyyah itu kalau tidak turun, teman-teman, tidak turunnya Abu Bakar. Jadi anak cucunya, anaknya dari Abu Bakar ke bawah, dzurriyyah niku. Wa an dzurriyyatihi, dan tidak turunnya Abu Bakar, dzurriyyahnya Abi Bakar. Wa Abu Ya'la lan nyeritakake sapa Imam Abu Ya'la an Abi Bakrin saking sahabat Abi Bakar radhiyallahu muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring sahabat Abi Bakar. Wa dzurriyyatihi lan saking dzurriyyahe sahabat Abi Bakar. Alaikum netepono sapa sira kabeh bila ilaha illallah kelawan lafaz la ilaha illallah wal istighfari al wawu harfu atfin, al istighfari maktufun ala mana? Bila ilah tadi, teman-teman. Wal istighfar, makanya bacanya wal istighfari, tidak boleh dibaca wal istighfaru. Jadi kalau di pondok jenengan kalian semua bacanya wal istighfaru, nanti kalian ditertawain. Alaikum netepono sapa sira kabeh bila ilaha illallah kelawan lafaz la ilaha illallah wal istighfari lan
lan istighfar, wa aksiru lan padha ngakeh-ngakehno sapa sira kabeh minhuma saking kalimat dua loh teman-teman. Berarti kalimat la ilaha illallah sama istighfar rujuknya ke situ. Jadi alaikum bila ilaha illallah, alaikum netepana sapa sira kabeh bila ilaha illallah kelawan lafaz la ilaha illallah wal istighfari lan netepana sira kabeh kelawan istighfar gitu maksudnya. Wa aksiru lan padha ngakehno sapa sira kabeh minhuma saking la ilaha illallah sama istighfar. Fa inna iblisa mangko setuhune iblis iku kola ngucap. Nah, ini kalau iblis ya kita bahasakan ngucap ya teman-teman ya. Fa inna iblisa mangko setuhune iblis iku kola ngucap sapa iblis ahlaktu annasa bidzunubi. Ahlaktu nyelakaake sapa ingsun annasa ing menungso bidzunubi kelawan pira-pira dosa. Jadi iblis itu akan mencelakakan manusia dengan beberapa dosa teman-teman. Jadi ahlaktu annasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wa ahlakuni lan padha nyelakaake sapa menungso ing ingsun ni itu rujuknya ke saya, berarti ke diri sendiri teman-teman. Jadi kata ganti orang pertama kalau dalam bahasa Indonesianya. Di wa ahlakuni lan padha mencelakakan sapa menungso ni ing ingsun bila ilaha illallah kelawan lafaz la ilaha illallah. Maksudnya dengan kita mengucapkan la ilaha illallah maka kita sudah mencelakai satu setan. Satu iblis ya tadi. Bayangkan kalau jenengan baca 20 aja, 20 la ilaha illallah dan istighfar, jenengan sudah mencelakai 20 setan. Jadi sering-seringlah membaca la ilaha illallah dan istighfar. Karena biar jenengan bisa jenengan bisa membunuh dan mencelakakan satu iblis teman-teman. Wa akhlaquni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu mongko tatkala ningali sapa ingsun falamma ra'aitu mongko nalikane ningali sapa ingsun dalika ing mengkono kemana harusnya teman-teman dalika. Kalau dibunuh biasanya dalika mengkono gitu kan? Kemana? Jadi ini pentingnya kalian bisa nahwu shorof ya seperti ini. Jadi kan bisa tahu kemana arah pembicaraan dari kalimat yang kita baca, rujukannya kemana gitu loh. Wa akhlaquni lan padha nyelakaake sapa menungso ni ing ingsun bila ilaha illallah dengan lafaz la ilaha illallah wal istighfari lan lawan lafaz istighfar. Fala maraitu mongkon alikane ningali sapa ingsun dalika ing mengkono mana teman-teman? Bila ilaha illallah lawan lafaz la ilaha illallah wal istighfar ana istighfar falamma raaitu dalika rujuknya ke lafaz la ilaha illallah dan istighfar. Jadi ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar tadi, kita membunuh atau kita mencelakai iblis, itu iblis balas dendam teman-teman. Karena kita seperti itu, karena kita sering membaca la ilaha illallah, membaca istighfar gitu. Kemudian iblis balas dendam, falamma ra'aitu. Ketika dia mengetahui seperti itu, kemudian dia berucap, dia mengatakan, falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum. Mongko bakal nyelakaake sapa ingsun ing menungso. Jadi iblis akan mencelakai kita semua, mencelakakan kita semua, menyesatkan kita semua bil ahwa'i kelawan pira-pira hawa nafsu, dengan berbagai macam hawa nafsu. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Karena apa? Ahlaktuhum mongko bakal menyesatkan, menyesatkan sapa ingsun ing sira kabeh bil ahwa'i kelawan pira-pira hawa nafsu
Wahum halih utawi nas teman-teman. Wahum halih utawi menungso iku yaksabuna padha hasiba yaksabu teman-teman. Hasiba ada istilah Arab yang sangat populer teman-teman. Hasibu anfusakum ghairu an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Kalau sekarang kan yang lagi tenar kan, hasibu ghairakum qabla an fusikum. Kalau sekarang kan yang ramai kita membicarakan orang terus kan, sampai lupa pada diri kita sendiri. Jadi ada kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Dan jangan dibalik, karena sekarang yang lagi tenar adalah hasibu ghairakum qabla anfusikum. Itu keliru. Harusnya hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Itu ya teman-teman ya. Wahum halih utawi nas, wahum halih utawi menungso iku yaksabuna padha nyono milang-milang yang sibuna pada padha nyono. Manusia itu menyangka bahwa dirinya itu annahum ing setuhune menungso iku muhtadun. Jadi manusia itu menyangka dirinya adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk teman-teman. Nah, jadi setan iblis tadi ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Karena mereka menyangka bahwa dirinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau mendapatkan hidayah. Makanya dia disesatkan oleh iblis, akan dicelakakan oleh iblis. Baik, wa benu Abi Dunya lan ceritakake sapa Imam Abi Dunya. Wa benu Abi Dunya lan ceritakake sapa Imam Abi Dunya, wal Baihaqi lan ceritakake sapa Imam Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyamu muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah adu maring sahabat. Hadara malikul mauti. Wa bunu Abi Dunya lawan ceritakake sapa Imam Abi Dunya wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadara malakul mauti. Hadara wis teka sapa malakul mauti, malaikat yang pencabut nyawa. Hadara wis teka sapa malakul mauti, malaikat pencabut nyawa. Datang kepada siapa? Nekoni sapa? Kan begitu kan? Nekoni sapa? Rajulan ing wong lanang, ya mutu kang bakal mati. Sapa rajul? Jadi malaikat pencabut nyawa datang kepada seorang laki-laki yang akan meninggal, teman-teman. Ada yang mengatakan napa namanya? Ketika apa? Naza ya, ketika nafasnya sudah di kerongkongan, ketika dia naza mau meninggal. Jadi ya mutu kang bakal mati sapa rajul fasaqqa a'dha'ahu falam yajid amalan khairan summa saqqa qalbahu falam yajid fihi khairan. Fasaqqa mongko. Nah, ini jawabnya tadi teman-teman. Hadur wis teko sapa malakul mauti, malaikat pencabut nyawa, malaikat sing pati, bukan pati kabupaten ya, tapi pati sama pati hampir sama teman-teman. Nanti takutnya keliruan gitu. Hadur wis teko sapa malakul mauti, malaikat juru pati, rajulan ing wong lanang. Malaikat itu mendatangi seorang lelaki yang mutu fasaqqa a'dha'ahu, teman-teman. Jadi yang mutu kang bakal mati sapa rajul fasaqqa mongko miyak-miyak. Apa miyak-miyakku? Mencari-cari ya.
Ini susah nih bahasanya. Fasako mencari-cari gitu aja ya, biar saling paham, biar menimbulkan kepahaman. Biar saling paham ya. Fasako mongko minyak goleki sapa malaikat adu ing anggota badan gauta adu ing anggobatane rajul. Falam yajid mongko ora nemu sapa malakul maut amalan ing perbuatan khairon kang bagus. Sumbang sako qalbahu falam yajid fihi khairon. Sama ini. Ketika malaikat mendatangi seorang laki-laki yang mau meninggal, dia mencari-cari teman-teman di jasadnya laki-laki tadi, mencari amal baik tidak ketemu. Kemudian malaikat tidak kurang akal lagi. Dia pindah mencari di hatinya. Di hatinya dicari lagi, teman-teman. Tapi ya jangan dibayangkan golekane piye kan. Repot nanti golek ini hati piye nek golek. Ya jangan dibayangkan golek tenan. Ya gimana cerita, teman-teman. Jadi jangan dibayangkan sebagai apa istilahnya begitu ya. Jadi ketika malaikat mendatangi seorang laki-laki yang mau meninggal, dicarilah di anggota badannya, teman-teman. Dan malaikat itu tidak menemukan perbuatan yang bagus atau amal yang bagus. Kemudian pindah ke hatinya. Juga falam yajid fihi, juga tidak ditemukan amal yang bagus di dalam hatinya seorang laki-laki tadi yang mau meninggal. Tidak ditemukan perbuatan yang baik, amal yang baik itu di badannya atau di semua perbuatannya, dan di dalam lubuk hati rajul yang mau meninggal tadi, malaikat tidak menemukan amal baik di sana. Fa fakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasikon. Apa lasikon itu, teman-teman? Lasikon itu apa ya? Kayak mu'alak. Lasikon itu kayak mu'alak. Kalau mu'alak kan biasanya gumantung, diartikan gumantung. Kalau mu'alak hampir mirip lah sama lasikon. Kalau di kitab saya ini kantil, mengartikannya dulu. Apa kantil aja ya, enggak paham karo kantil ya. Jadi antara fafakka lahyaihi kawajaza tarafaka na akhiru kalamihi la ilaha illallah, teman-teman. Ketika di hatinya tidak ditemukan, ketika malaikat tidak menemukan perbuatan baik di hatinya, tidak menemukan amal-amal baik di hatinya, kemudian malaikat fafakka lahyaihi fawajaza tarafa. Apa fafakka ini, teman-teman? Fafakka itu apa ya? Nguculake ngoten mawon nggih. Nguculake ngoten ya. Melepaskan. Gitu aja ya. Lahyaihi. Apa lahyaihi? Masak jenggot. Di sini loh nih lahyaihi. Rambut gitu aja ya. Fafakka lahyaihi falam yajid fihi khairan. Fafakka mongko, jawabnya lam tadi. Fafakka lahyaihi, maka melepaskan ikatan rambutnya, kedua rambut. Ini maksud apa ya pena ya? Fafakka lahyaihi, kayak ini loh apa? Ya melepaskan aja ya biar gampang, nanti kalau ada kekeliruan dikoreksi, teman-teman ya. Fafakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasikon. Kantil, lasikon untuk kantil. Dan ketika malaikat tidak menemukan perbuatan atau amal-amal baik di perbuatannya, di hatinya, maka malaikat kemudian melepaskan dua ikatan, lahyaihi fawajada tarafaka na akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dan malaikat menemukan tarafa lisanihi, apa tarafa? Di pucuk lisannya orang yang meninggal tadi, teman-teman. Malaikat menemukan apa? Akhiru kalamihi la ilaha illallah, teman-teman. Keren ini. Jadi malaikat menemukan tarafa kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dia menemukan di pucuk atau di lidah
Orang yang mau meninggal tadi, teman-teman, yang ngajak tadi, yang mau meninggal tadi menemukan akhiru kalamihi la ilaha illallah, menemukan bahwa kalimat terakhir dari laki-laki tersebut adalah la ilaha illallah. Karena mongko ana apa akhiru kalamihi, akhir pengucapai wong rajul yamutu tadi yang akan mati. Karena mongko ana apa akhiru kalamihi, akhir pengucapai wong la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka laki-laki itu masuk surga. Maka laki-laki itu terus masuk surga, teman-teman. Dakhala mungkum mlebu sapa rajul al jannata ing swarga. Nas'alu wahal karim al wadud. Nas'alu nyuwun sapa kita, nas'alu kita berharap, nas'alu nuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah al karima. Ini al karima sifat dari Allah, tidak boleh dibaca al karimu atau al karimi. Jadi nas'alu nuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah. Kita memohon kepada Allah, sifatnya Allah al-karima. Apa al-karim? Lomo bahasa. Pemurah hati. Al-karima kang lomo, al-waduda, sama ini enggak boleh dibaca al-wadudu. Ini dibaca al-waduda, al-karima, al-waduda. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah al-karima, zat kang lomo, zat kang apa ya? Lumo, asih, murah hati, al-karim, al-waduda, tur zat kang asih, teman-teman. Wa ayyahtima, lan yen to mungkasi sapa Allah kalamana ing ucapan kita, bi kalimatit tauhidi, dengan kalimat tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah apa tadi, malaikat menemukan akhir kalimat terakhir yang diucapkan oleh laki-laki tadi, teman-teman, maka laki-laki itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka al jannata, dakhalal jannata, teman-teman. Setidaknya dari keterangan kita ini di yang terakhir ini, teman-teman, mengucapkan kata la ilaha illallah itu nilainya sangat tinggi, teman-teman. Sangat tinggi. Bahkan ketika seseorang tidak ada perbuatan baik, tidak ada amal baik sekalipun, baik itu di perbuatannya, kesehariannya tidak ada amal baik, tapi ketika diperiksa oleh malaikat, diperiksa oleh dokter yang paling hebat, diperiksa oleh ahli forensik yang paling hebat, diperiksa oleh ahli-ahli dunia akhirat, pada waktu akhir ucapannya, fi akhiri kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah, teman-teman. Keren gak? Gento, bajingan, ya kan? Amal baiknya tidak ada, perbuatan baiknya tidak ada, di hatinya juga tidak ada kebaikan. Tetapi ketika dia meninggal, ketika dia mau mati, ketika dia mau meninggal, diperiksa oleh malaikat di pucuk lidahnya, di sini di pucuk lidah, torofa lisani, tadi apa bahasanya? Akhiru kalamihi la ilaha illallah. Seorang bajingan, seorang pendosa yang tidak ada perbuatan baik sekalipun, di perbuatannya, di hatinya tidak ada perbuatan baik, ketika akhir hayatnya di pucuk lidahnya ditemukan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Keren kan, teman-teman? Nah, dari itu sering-seringlah kita untuk membaca la ilaha illallah dan istighfar, membaca la ilaha illallah di istighfar. Kemudian kita berharap ayyahtima yang toh mungkasi sapa Allah. Semoga kita berharap kepada Allah, semoga kita dimatikan sama Allah, diakhiri hidup kita sama Allah, atau semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha
la ilaha illallah. Wa haka imamuna, wa haka nabi cerita, wa haka imamuna, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.